Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tamparan Lembut. Gue Bimo. Hari ini kita bicara tentang jenis patah hati yang paling sunyi, yang paling sulit dijelaskan. Patah hati karena restu. Di samping gue, ada Dinda. Halo Din. Halo Bim, jujur topik ini membuat gue merasa terekspos. Ini adalah patah hati yang paling gak bisa gue ceritain ke sembarang orang. Gue mengerti. Karena biasanya patah hati itu punya alasan yang jelas. Selingkuh, pertengkaran, atau udah nggak cocok. Tapi kali ini, kamu harus berpisah padahal cinta masih utuh. Hanya karena tekanan dari luar, yaitu keluarga. Din, apa sih yang paling berat dari situasi ini? Yang paling berat itu rasa bersalah dan kebingungan, Bim. Kami gak bisa saling menyalahkan. Kami berpisah bukan karena gak sayang, tapi karena takut menyakiti orang tua. Kita jadi ngerasa harus memilih antara kebahagiaan sendiri atau kedamaian keluarga. Kami berdua menderita, tapi gak bisa saling menyalahkan. Itu dia intinya. Kamu bukan berhadapan dengan masalah pasangan, tapi berhadapan dengan sistem keyakinan keluarga. Dan ini tamparan lembut yang perlu kamu dengar pertama. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Rasa sakit ini seringkali disalahartikan sebagai kegagalan pribadi. Kamu merasa, gue gagal meyakinkan keluarga, atau dia gagal berjuang demi gue. Stop. Ini bukan kegagalan cinta. Ini adalah kegagalan situasi dan infrastruktur. Cinta kalian utuh, tapi nggak cocok dengan infrastruktur yang ada, yaitu harapan dan nilai-nilai keluarga. Kenapa ini penting? Karena kalau kamu terus merasa gagal, kamu akan meragukan harga dirimu. Kamu harus terima fakta bahwa hubungan romantis tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan sistem yang lebih besar. Menerima fakta ini adalah langkah pertama menuju kedamaian. Berarti cinta kami gak salah, Bim. Hanya kondisinya yang salah. Tepat, cinta kalian itu valid. Tapi dalam hidup, validasi cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Nah, sekarang kita bicara tentang perjuangan sejati. Banyak orang bilang, kalau cinta perjuangkan. Perjuangan sejati bukan tentang drama atau membuat gaduh. Perjuangan adalah menghormati batasan sambil tetap mempertahankan harga diri. Jika salah satu dari kalian memilih mundur demi kedamaian keluarga, itu juga adalah bentuk perjuangan dan pengorbanan yang berat. Jangan anggap dia lemah. Dia memilih jalan yang paling sulit, melepaskan yang dicintai demi hal yang lebih besar. Kalian berdua adalah korban dari situasi, bukan musuh. Lalu, kalau udah berpisah, apa yang harus kami lakukan pada perasaan cinta yang masih ada? Karena perasaan itu nggak hilang, Bim. Ini adalah bagian yang paling sulit. Kamu harus merayakan cinta itu sebagai kenangan indah, tanpa menuntutnya kembali menjadi kenyataan. Anggap dia adalah kado terindah yang kamu terima di masa lalu, tapi sekarang kado itu sudah selesai masa pakainya. Kamu harus memisahkannya dari masa depan. Jangan biarkan keindahan masa lalu merampas potensimu di masa depan. Sekarang kita beralih ke strategi menemukan kedamaian. Ini bukan tentang mencari pelarian, tapi tentang menemukan pusat kekuatanmu sendiri. Pertama, kamu perlu analisis rasional. Coba pikirkan, kenapa keluarga tidak merestui? Apa masalahnya? Agama? Suku? Ekonomi? Setelah kamu tahu akar masalahnya, kamu akan sadar, apakah masalah itu bisa kamu ubah dalam 5 tahun? Kalau jawabannya tidak, maka kamu harus merelakannya demi kebaikan bersama. Menerima bahwa ini adalah keputusan yang rasional dan bukan emosional, akan sangat membantu proses healing kamu. Jadi, jangan hanya pakai hati, tapi harus pakai logika juga ya. Benar sekali. Dan kedua, alihkan energimu. Kamu ini lulusan teknik sipil. Skill terbesarmu adalah membangun fondasi. Sekarang, alihkan semua energi membangun itu untuk fondasi dirimu sendiri. Fokus pada karir, perbaiki hubungan dengan orang tua, dan bangun financial security. Kesuksesan pribadi adalah healing terbaik, karena ia menunjukkan bahwa hidupmu tidak berakhir saat cinta itu berakhir. Kedamaian sejati datang saat kamu berhenti melawan kenyataan. Hargai cinta itu, simpan baik-baik, tapi pahami bahwa perpisahan ini adalah pintu yang harus kamu lewati untuk menuju masa depan yang lebih stabil dan utuh. Keputusanmu untuk mengutamakan kedamaian adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Terima kasih, Bim. Gue merasa lebih kuat sekarang. Rasanya nggak sia-sia. Sama-sama, Din. Dan teman-teman, kamu tidak sendirian. Pilihlah kedamaian. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar apa satu hal yang akan kamu prioritaskan untuk dirimu mulai hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.